Halo sahabat digital marketing, ketemu lagi di channel Digital Marketing Strategi. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan sesi yang sebelumnya. Dalam sesi ini kita akan mempelajari materi analisa data digital. Ini materinya menarik. Ada pertanyaan, kenapa kita harus melakukan analisa data digital? Ini adalah informasi penting. Kita bisa mendapatkan informasi penting tentang segmen pasar tertentu dan juga selama kurun waktu tertentu. Kita bisa dapatkan informasi tersebut dan juga dalam waktu kelompok usia tertentu. Kita dapatkan semua itu. Sehingga apa? Sehingga kita memudahkan kita di dalam memasarkan produk. Kita tidak sembarangan, kita tidak asal-asalan. Kita tahu segmen kita itu siapa, ada di mana. Nah, itu kita bisa dapatkan dari mana? Kita bisa dapatkan itu pada saat kita menganalisa data secara digital. Karena kita akan memasarkan produk kita secara digital atau secara online atau menggunakan internet. Nah, selanjutnya adalah manfaatnya apa ya? Manfaat dari analisa data digital ini. Pertama adalah kita dapat memudahkan dalam memahami kebutuhan konsumen tentunya. Kita tahu kenapa, kita punya data tentang konsumen kita. Kita punya data tentang pelanggan kita. Kita tahu pelanggan kita ada di mana, pelanggan kita itu apakah laki-laki atau perempuan dan lain-lain. Kita tahu, makanya sehingga kita tahu tuh kebutuhan dari pelanggan kita. Dan kedua adalah kita bisa mengenali perubahan tren ya. Digital itu kita bisa merubah, tahu tren minggu ini apa. Kita bisa lihat lagi minggu kemarin itu trennya apa, kita bisa menganalisa itu. Kita bisa membuat strategi branding untuk jangka panjang produk kita atau usaha kita atau perusahaan kita. Dan juga tentunya kita menginginkan bahwa usaha kita itu bertumbuh. Nah, untuk dapat bertumbuh ya, berkembang perusahaan kita, tentunya kita harus menggunakan meriset atau kita menganalisa data ya digital. Teman-teman sahabat digital marketing, ini manfaat dari analisa data digital. Untuk menganalisa, pertama adalah kita menganalisa tren tentunya. Tren yang ada di internet. Kita gunakan dan juga sering digunakan banyak orang itu adalah Google Trend. Ya. Google Trend itu adalah platform Google yang berguna untuk melakukan riset kata kunci ya. Tool riset keyword ini akan membantu untuk mengetahui tren pencarian di waktu tertentu. Nah, jika kita ingin menggunakan, kita bisa menggunakan itu adalah di trend.google.co.id. Kita coba, teman-teman. Pertama kita cari Google Trend. Ya, di nomor 1. Nah, ini tampilan pertama ya, teman-teman, sahabat digital marketing. Pada saat kita posisinya di sini, ya, sebelum kita menganalisa, tentunya kita harus tahu dulu. Kita harus pahami dan kita harus punya produk yang akan kita analisa. Saya mau contohkan sebuah produk ini. Produk ini adalah produk jasa ya, produk menjual MOOC dan jasa foto. Jadi foto yang ada di gambar yang ada di MOOC ini custom ya, terserah customer kirim ke kita gambarnya, nanti kita cetak di sini. Yang kita analisa trennya adalah kira-kira pelanggan atau customer itu kalau dia buka Google dia nyarinya apa. Ini yang penting ya. Jangan sampai nanti kita udah punya kata kunci, kita punya kata kunci, tetapi kata kunci itu tidak pernah dicari oleh customer. Sehingga apa? Sehingga produk kita itu tidak ditemukan, ya. Produk kita itu tidak ditemukan sama pelanggan. Nah, ini pentingnya kita menggunakan meriset keyword. Oke. MOOC ini kita analisa. Pertama kita ketik adalah cetak MOOC. Ini yang pertama. Kita bandingkan dengan MOOC custom. Kita bikin 3. Yang ketiga print MOOC. Oke, cukup 3 dulu ya.
Nah, ada 3 kata kunci yang akan kita analisa dan kita akan memilih mana kata kunci yang sering dicari sama customer. Jadi customer pada saat mencari produk itu sering menggunakan kata kunci tersebut. Nah, ini kita bisa lihat ya, teman-teman. Dalam kurun 1 tahun atau 12 bulan terakhir, ya, ini kita bisa lihat rata-ratanya bahwa yang mencari produk ini adalah warnanya merah, berarti adalah MOOC custom. Yang kita bisa lihat di sini adalah, jadi dalam 12 bulan terakhir, kata kunci yang digunakan oleh customer itu adalah MOOC custom. Ini teman-teman, ya ini kelihatan, ini hasil yang dikeluarkan oleh Google, yang didapat melalui Google Trend. Keren. Jadi kita tahu nih. Jadi jangan sampai nanti kita bikin kata kuncinya print MOOC, ya. Sehingga apa? Tidak ada yang pada saat kita mau jual itu tidak ada yang nyari ya. Produk kita itu tidak muncul di internet. Karena kita jualnya secara online, kita jualnya secara internet. Kita harus tahu ya. Kita harus tahu bahwa customer itu nyarinya menggunakan kata kunci apa gitu. Nah, di sini disiapkan sama Google bahwa kata kunci yang digunakan itu adalah sering dicari itulah menggunakan kata kunci MOOC custom. Kita ketemu ya, ingat ya, kita udah ketemu bahwa produk ini kita menggunakan kata kunci MOOC custom. Oke. Nah, di sini juga diberikan juga data di mana aja sih, ya, pelanggan-pelanggan yang mencari. Ini kita lihat nih, kita bisa temukan MOOC custom ini warna merah itu adalah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Barat. Ya, Pulau Jawa rata-rata itu menggunakan pencarian itu adalah MOOC custom. Ini terlihat sini, dan juga kelihatan nih bahwa di sini juga ada konten yang digunakan terkait tentang cetak MOOC dan MOOC custom nih. Ya, harga MOOC custom ini diberikan oleh Google. Oke, sahabat, ini yang penting adalah ada satu kesalahan yang sering terjadi itu adalah pertama, di sini menggunakan satu kata ya. Ini terlihat teman-teman, kalau kita membandingkan 2 kata ya dengan 1 kata ya sudah pasti yang akan naik itu tinggi itu adalah ini. Tapi ini satu hal yang salah ya. Karena MOOC dibandingkan dengan MOOC custom ya pasti ya MOOC customnya akan jadi rendah, dan ini MOOC saja gitu, yang 1 kata aja itu pasti dia tinggi. Ya, setelah kita menganalisa tren kata kunci, nah selanjutnya adalah kita melakukan analisa kata kunci. Kita gunakan platformnya adalah wordtracker.com ya. Di sini fungsinya adalah untuk mendapatkan informasi pencarian tingkat kompetensi juga, dan juga tren pencarian kata kunci tersebut agar mendapatkan informasi kata kunci lain yang relevan. Oke, selanjutnya kita menggunakan analisa kata kunci itu menggunakan Word Tracker. Nah, ini tampilannya. Kita masukkan custom, langsung kita search. Perhatikan ya sahabat digital marketing. Nah, ini hasil dari analisa kata kunci kita menggunakan Word Tracker ya. Custom MOOC, ini volume pencariannya 35.883, kompetitornya adalah 976. Nah, juga ada di bawah nih, kita diberikan referensi untuk long tail keyword ya, jadi keyword tambahan gitu. Ini bisa lihat coffee custom MOOC ya, terus banyak lagi ya di bawah-bawahnya ini. Nah, kita bisa gunakan ini kata kunci yang relevan yang bisa kita gunakan. Selanjutnya kita bisa menggunakan Ahref ya, free keyword generator. Inilah sebagai keyword tool yang bisa mencari ide dan keyword baru ya.
juga bisa melihat trik performance SEO dari kata kunci ya, dan bisa mengidentifikasi long tail keyword ya, dan menganalisa kompetitor sejenis dengan produk yang kita jual. Caranya adalah kita cari Ahref keyword generator. Nah, ini teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa gunakan kata kunci yang sudah kita siapkan tadi, MOOC custom Indonesia. Indonesia. Nah, ini teman-teman ya. MOOC custom ini juga ada referensi long tail keywordnya ya. Long tail keyword itu yang tadi disebutkan bahwa tambahan dari keyword intinya. Keyword intinya adalah MOOC custom. Nah, ini ada tambahannya adalah di depannya ada harga MOOC custom, ada MOOC custom gelas, dan ada MOOC custom terdekat. Nah, ini kita bisa gunakan, manfaatkan keyword-keyword ini untuk konten yang akan kita siapkan atau kata kunci tambahan kita siapkan nantinya. Nah, selanjutnya ada dari Google, yaitu Google Keyword Planner. Nah, ini adalah tool riset keyword dari Google. Google Keyword Planner bisa membantu mendapatkan kata kunci yang tepat ya, berkat data akurat dari Google. Ini juga jika teman-teman menggunakan Google Ads, nah ini bisa kita gunakan platform ini ya. Platform ini bisa digunakan. Google Keyword Planner. Nah, ini kita buka Keyword Planner. Terus selanjutnya kita temukan kata kunci baru. Masukkan MOOC custom. Dapatkan hasilnya. Ya, ini teman-teman. Hasilnya adalah ini kita bisa dapatkan, kita bisa gunakan kata kuncinya, ide kata kunci ya, kata kunci yang direferensikan oleh Google ya. Nah, bedanya di sini adalah kita bisa lihat nih penelusuran bulan rata-rata itu bisa kita lihat di sini ya, 3 bulan, tahun. Oke. Dan juga teman-teman bisa menggunakan KW Finder ya. KW Finder itu platform yang bisa mengidentifikasi keyword yang potensial dengan database yang cukup besar. Terus kita juga bisa mengecek keyword kompetitor ya. Nah, kita bisa kepo dengan kompetitor yang sama dengan kita itu keywordnya apa sih. Nah, ini tuh kita bisa gunakan KW Finder ini. Kita bisa menampilkan volume pencarian dalam statis historisnya, terus juga memberikan informasi seputar lokal keyword dan analisis. Kita coba, saya masuk KW Finder, masukkan MOOC custom anywhere, dan ini adalah Indonesia. Fine. Kita tunggu sejenak. Nah, ini teman-teman, sahabat, hasil dari analisa yang kita bisa gunakan, hasil dari analisa menggunakan KW Finder, MOOC custom, ya. Ini pencariannya terlihat di sini, jumlahnya adalah 1.800. Terus di sini juga ada kolom tentang cost per klik ya. Ini kalau kita menggunakan Google Ads ya, ini kelihatan bahwa ada nih pembayaran ya per setiap klik gitu, atau ini aja ada juga pembayaran per pay per kliknya. Nah, ini di sini juga kita bisa lihat contoh kita menggunakan custom MOOC itu, ini bisa dilihat ya bahwa di sini ada beberapa kompetitor yang menggunakan
mau custom nih lihat ya, pertama ini ada dituliskan ya, pertama, ada komputer kedua, ketiga, dan selanjutnya gitu. Selanjutnya kita bisa menggunakan Ubersuggest ya. Ubersuggest itu adalah tool online yang membantu pencarian ide kata kunci populer ya untuk pengembangan strategi konten marketing. Kita coba lihat Ubersuggest. Kita masukkan kata kuncinya dalam mau custom. Pilih Indonesia. Oke, selanjutnya pilih Indonesia dan search. Oke teman-teman, ini dari Ubersuggest juga kita lihat nih volume pencarian tentang custom begitu adalah 4.400 Februari. Pencariannya sering menggunakan mobile, dan juga kalau kita lihat, kita bandingkan antara penggunaan mobile sama desktop itu adalah lebih banyak menggunakan mobile. Nah, selanjutnya juga di sini ada keyword ya, keyword yang bisa kita yang direferensikan sama Ubersuggest itu. Contoh ada mau custom Jakarta, mau custom PNG, mau custom wedding, mau custom murah, dan lain-lain. Nah, di sini ada konten ide ya, ide konten yang kita bisa lihat dari kompetitor yang ada. Itu teman-teman. Sahabat digital marketing strategi, kita sudah mencoba menggunakan beberapa tool untuk keperluan analisa digital dari produk yang akan kita jual secara digital. Jika ada dari teman-teman atau sahabat yang masih belum memahami, bisa chat lewat nomor yang ada di bawah, dan atau juga bisa komen. Dan terakhir, jangan lupa like and subscribe ya. Mudah-mudahan channel ini bisa lebih berkembang dan lebih bisa banyak berguna buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Sampai jumpa. Tetap semangat.